Waktu tepat menunjukkan pukul 7 pagi hari. Bangku di dalam ruang kelas sudah dipenuhi oleh siswa-siswi kelas 10 yang sedang melaksanakan ujian dengan hikmat. Di antara seluruh siswa, ada 2 deretan bangku yang bersebelahan samping kiri kanan serta depan belakang. Duduklah di sana 4 orang siswa-siswi, yakni Feby, Tommy, Tina, dan Majun. Tina duduk di depan Feby, sedangkan di bangku seberang kanan Feby, duduklah si Tommy, di belakang Majun. Mereka terlihat dengan serius untuk mengerjakan soal yang dianggap paling sulit dan rumit, yakni matematika. Tina terlihat mengembangkan senyum karena ia merasa bisa mengerjakan semua soal dengan baik. Nah, aku tahu jawabannya nih. Aha, ini kan rumus yang aku pelajari kemarin. Sementara itu, suasana berbeda terlihat di seberang kanan Tina. Aduh, gimana nih ya? Kok sulit amat? Mana nggak mirip sama soal latihan yang gue contek dari si Tina kemarin lagi. Saat Majun mengangkat lehernya untuk melihat lembar jawaban ujian milik Tina dengan jelas, tiba-tiba... Jangan nyontek dong Majun, aku kan udah susah-susah ngerjain. Gimana sih? Belajar dong. Dasar pelit kau. Feby terlihat sangat serius mengerjakan soal, meskipun di kelas ia belum pernah mendapatkan juara 1 hingga 3 besar, tetapi masih termasuk dalam juara 5 besar di kelas. Karena Feby tergolong sebagai murid yang rajin, maka Majun berusaha menyontek lembar jawaban ujiannya juga. Wah, kesempatan nih. Mumpung Pak Guru lagi pergi ke WC. Sip. Yes, berhasil. Waktu bergerak cepat, jam ujian hampir habis. Majun masih baru mengisi hingga 6 soal dari 15 soal matematika yang modelnya belum pernah ditemui di berbagai sesi sebelumnya. Ia pun masih sibuk menengok ke kiri dan ke kanan tanpa henti. Ia memiliki target untuk bisa bertahan minimal di peringkat 2. Ia sebenarnya pandai dan cerdas, tetapi ia malas belajar. Sedangkan saat ujian berlangsung, ia selalu berhasil mencotek jawaban murid yang dianggapnya paling pintar. Ia melakukannya sejak duduk di kelas 4 SD, dan kelakuannya pun berhasil menjadikannya murid dengan peringkat bertahan di juara 2. Hal itu karena teman sebangkunya sangat pintar dan bisa diandalkan selama ini. Namun, saat berada di kelas 6, teman sebangkunya meninggal karena kecelakaan. Kemudian sekarang tempat duduknya bersama si Tommy yang disarankan oleh Pak Guru. Majun tahu kalau Tommy tidak terlalu pintar dalam mata pelajaran karena ia ahli di bidang olahraga. Kini, saat ujian sedang berlangsung, tempat duduk selama ujian harus dipisah dan tiap orang diharuskan menduduki satu bangku sendirian. Majun menjadi semakin kesulitan, apalagi teman sebangkunya yang duduk di bangku belakang tidak bisa diandalkan. Namun, Majun juga sadar bahwa waktu hampir habis. Ia pun semakin bingung dan gelisah, karena tidak bisa menjawab satu soal pun dengan kemampuannya sendiri. Semua yang diisinya berdasarkan jawaban milik temannya. Saat Majun berhasil mencontek lembar jawaban Feby, ia sangat senang. Sementara itu, Feby hanya membiarkan si Majun karena tidak sadar sedang dicontek. Awas lembar jawaban kamu dinyontek sama si Majun tuh. Jangan biarin dong. Ditutup. Tingkah laku Feby yang diam saja sambil sedikit melongo membuat Pak Guru curiga dan menegurnya. Feby, kamu kenapa bengong? Jawabannya sudah terisi semua. Tidak Pak, ini mau kasih soal. Feby, Waduh, gimana nih? Kenapa harus Tommy sih?
Kalau begini aku nggak bisa masuk peringkat 3 besar. Nah, udah. Sekarang ditutup. Jun, aku duluan ya. Dadah. Yeay, sampai selesai nih. Hahaha. Majun mendengar gumaman si Tommy. Kemudian tanpa berpikir panjang lagi, ia mencuri kesempatan untuk menoleh ke belakang tanpa sepengetahuan si Tommy. Syukurlah, hampir penuh. Hari pembagian nilai ujian pun tiba. Semua murid tidak sabar untuk melihat hasil perjuangan mereka untuk ujian ini. Sementara si Majun justru memasang muka murung dan pasrah. Ia merasa bahwa ujian kali ini benar-benar kacau. Tidak hanya di satu pelajaran saja, tapi hampir di semua pelajaran. Ia ingin segera pulang ke rumah tanpa mengetahui hasil ujiannya. Beberapa saat kemudian, Pak Guru memanggil nama masing-masing murid beserta nilai yang didapatkan oleh mereka. Tina Setiawati mendapatkan nilai 85. Tina. Tommy Stianto Kurniawan 80. Tommy. Baby Puspita Prapti 95. Baby. Majun Mauri 50. Majun, kenapa nilai kamu anjlok begini? Kamu gak belajar ya? Tidak tahu, Pak.